Sobat Rasa, Transmedia sudah menjalani 14 tahun bersama kita semua dan bersama Anda pastinya. Dan kita akan mengosong sebuah hal yang kita sebut dengan inspirasi bangsa. Dengan mudah-mudahan acara-acara yang kita berikan kepada pemirsa di rumah merupakan acara-acara yang bisa memberikan inspirasi yang membangun bangsa kita. Dan acara tersebut akan kita meriahkan besok pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jelas yang pasti Transmedia bersama saya dan Feni Rose. Jadi besok kita akan penuh dengan berbagai artis yang akan mengisi acara dan memeriahkan hari Anda di malam hari. Ingat, besok pukul 18.30. Oke, sekarang kita akan masuk ke hitam putih. Dan malam hari ini tema kita adalah tentang orang-orang yang memiliki passion dua dan melakukan hal itu secara bersamaan. Dan pertama kita akan mencoba untuk bicara kali ini eye to eye, jadi benar-benar intens sekali dengan seseorang yang saya kenal sudah cukup lama dan dia memiliki mungkin lebih dari dua passion yang dijalankan bersama-sama. Langsung aja, ini adalah Jeremy Teti. Halo, apa kabar? Baik. Wah, silakan. Pintu keluarnya. Jadi Jeremy Teti itu dulu terkenal sebagai seorang news anchor. Enggak, dari dulu sampai sekarang. Sekarang. Tapi begini, tiba-tiba yang gue lihat nih di TV ya, tiba-tiba you become a comedian. Tiba-tiba menjadi seorang komedian, tiba-tiba menjadi seorang entertainer, tiba-tiba ada di sebuah acara TV yang variety, ya kan? Yes. Nah, artinya pertanyaannya adalah, itu memang itu awalnya atau itu kejeblos? Ya gimana ya? Saya harus siap. Mungkin kebetulan saya juga dapat program sebelum saya resign waktu itu. Saya mendapat program kok genrenya semua genre komedi gitu loh. Jadi host juga acara-acara yang tidak yang seperti yang talk show yang serius, yang ada unsur komedinya. Dapat sitkom. Oh, kok dapat sitkom? Masih siaran aja, nyuri-nyuri waktu untuk syuting sitkom. Pada saat masih jadi news anchor? Betul. Oke. Nah, gini. Habis dapat tawaran lumayan waktu itu beberapa program. Why not? Iya. Gini, gue punya teman, contohnya Andre Tolani lah, dari seorang vokalis band. Betul. Tiba-tiba sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang nggak tahu kalau Andre itu dulunya penyanyi. Bener loh. Iya. Kalau anak gua nggak tahu kalau dia penyanyi. Karena gua taunya dia adalah seorang komedian. Kalau gitu dia tidak berhasil sebagai seorang penyanyi. Masanya lewat udah. Oh, masanya anak gua nggak tahu karena anak gua nggak pernah. Oh iya, betul. Bener kan? Anak gua umur 9 tahun. Nah, iya. Seorang Jeremy Teti larinya ke sana kah? Sebagai seorang news anchor tuh masih lekat dengan saya sampai sekarang. Saya kemanapun juga orang masih ingat, oh Jeremy Teti yang siaran. Sulit loh itu lepas dari saya. Jadi kemanapun juga pergi, ya saya juga belajar untuk ya bermain di berbagai macam program biar mulai berkurang image itu, tapi image itu terlalu kuat untuk saya. Means you don't like it? Ya senang ya pastilah. Maksudnya you don't like you as news anchor anymore? Masih tetap ada keinginan itu, masih besar. Kalau gue suruh pilih? Berat. Dengan catatan mungkin pilihan itu. Ya, assume misalnya jadi news anchor, ada pilihan nih dua, jadi news anchor atau bawain acara variety show. Kalau sekarang kayaknya variety show. Kenapa? Ya mungkin saya tidak terlalu terikat. Kalau menjadi news anchor tuh jadi ikon. Jadi ujung tombak dari sebuah program, bahkan ujung tombak dari sebuah stasiun televisi. Sebuah stasiun televisi orang tahu news anchornya. Bagus dong. Iya, memang bagus secara image, bagus, ikonik banget. Tapi ya begitulah, terima nasib. Nggak kangen? Kangen banget sih. Kalau bilang kangen, gila. Orang tua saya itu bangganya begitu. Orang tua masih ada aja?
masih ada. Apakah orang tua bangga dengan sekarang Jeremy Teti sebagai seorang entertainer? Dibilang bangga sih was-was. Jadi kalau gue boleh bilang, sebenarnya mereka lebih senang lu jadi news anchor dong. Betul, mungkin karena mental orang tua kan, orang tua zaman dulu kan Betul. karyawan, gajinya pasti jelas tiap bulannya. Sebagai seorang entertainer, mereka mikir, gimana, kok jarang lihat kamu di TV berapa bulan terakhir ini? Oh ada, kebetulan ada acara off-air, bilang gitu. Gak kan ngerti off-air apa-apalah kayak gitu kan. Ya, soalnya muncul di TV berarti anak gua ada penghasilan. Iya, benar-benar. Ya, Kalau news anchor jelas kelihatan ya. Betul. Tapi kayaknya kita pernah nanya nih, dan kayaknya juga di news udah kesebar juga beritanya sih. Tapi remind me, ingetin gua, kenapa sih lu berhenti pada saat itu? Berhenti saat itu ya. Yang kayaknya cuma ketidakjelasan atau gimana? Seorang ikon harus mendapat privilege khusus. Oke. Kalau dia disamaratakan dengan orang lain, jangan dia sebutkan dia sebagai seorang ikon. Padahal masyarakat memberikan simbol itu kan. Dia harus mendapat treatment khusus. Tapi ya disamaratakan terus karirnya mentok Pak, nggak naik untuk dari produser itu udah 5 tahun 6 tahun nggak naik menjadi IP. Berarti boleh saya bilang kecewa? Kalau dibilang kecewa sedikit. Kalau pada saat itu dapat perlakuan khusus misalnya, apakah keluar dari news anchor? Setelah saya resign, setelah sebulan baru ditawarin. Padahal 1 tahun sebelumnya saya sudah sounding bahwa bahkan dari luar negeri juga ada PH dari luar juga memonitor saya. Dengan tengah malam itu mereka menonton saya dan datang bertemu saya itu malah di kantor. Ya tapi ya saya bukan siapa-siapa mungkin. Intinya setelah hilang baru. Ya begitulah. Sedih nggak sih di sana sebagai seorang anchor, sebagai seorang yang icon ya, Yes. tapi diperlakukan tidak seperti itu gitu. Ya gimana ya? Sakit sih sakit, bahkan sudah pernah disuruh keluar kok. Kalau kamu sudah tidak merasa tidak betah kerja di sini, kerja jangan mutung-mutung. Kalau Anda mau keluar aja. Ternyata orang yang ngomong saya dia dipecat duluan sebelum saya dipecat. Wow. Tapi kan you must have ego kan, pasti ada egonya dong. Seorang Jeremy Teti pasti ada ego. Ketika dibilang begitu, saya bisa bersabar. nggak marah? Ya marah. Teman saya digituin, tensinya naik 180 malam itu juga. Saya menenangkan dia karena berdua sama-sama pegang program malam hari. Share program itu bisa menembus 40. Saya pernah megang dan 5 tahun saya pegang tuh program itu tertinggi share dan ratingnya. Dan lu digituin nggak marah? Mau marah pada siapa? Karena sudah banyak yang terjadi sebelumnya. Ya memang sistemnya seperti itu, keadaannya seperti itu. Dan akhirnya junior saya juga banyak curhat, satu persatu juga mengundurkan diri. Apakah seorang Jeremy Teti sekarang sudah sukses? Kalau udah sukses ya sebagai manusia biasa ya, kayaknya mungkin semua masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Kita nggak bicara materi ya, kita bicara pencapaian diri lah. Kalau pencapaian diri belum. Apa yang belum? Pingin lagi menjadi sebuah ikon. Orang ingat hitam putih, ingat Deddy Corbuzier. Saya pingin seperti itu juga. Dan itu dulu pernah kan? Yes. Sekian lama tahun. Jadi you miss that basically. Ya. Walaupun pendapatannya lebih besar, apanya yang besar, tapi ada satu ego yang sebenarnya ya manusiawi ya mendapatkan itu. Oke. Nah kalau misalnya saya tanyanya begini, kalau saya balik, mereka kehilangan Jeremy Teti atau Jeremy Teti kehilangan mereka? Aduh, saya nggak tahu ya kalau mereka merasa kehilangan, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Ada yang lebih bagus dari saya banyak kok. Tapi masyarakat yang menilai kok. Saya kemanapun juga, malam-malam kalau nggak ada lu sepi. Oh ya, saya nggak tahu deh. Ya ini keputusan dalam hidup. Angkatan saya yang terakhir keluar, saya bilang gitu. Saya
Saya juga merasa kehilangan karena saya sudah merasa itu rumah kedua. Saya merasa membesarkan, melahirkan start awal. Dari episode perdana, saya ikut membesar, membangun, membentuk sampai image-nya lengket banget dengan saya. Saat mau keluar nggak sedih? Saya butuh waktu hampir 2 bulan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya nggak mau tanya kepada siapapun juga. Tanya kepada siapapun pasti semua akan berat, tidak mau. Ya akhirnya sibuk sana sibuk sini, job sana job sini, ya akhirnya ya saatnya harus berani mengambil sebuah keputusan. Kita jangan terlalu lama dalam zona nyaman. Kalau kita dalam zona nyaman terus, kayaknya tidak ada tantangan baru dalam hidup. Nggak berkembang. Nggak berkembang, Anda stuck di situ terus. Apakah Jeremy Teti menganggap bahwa itu keputusan yang tepat saat ini? Iya. Tidak ada penyesalan? Ya, daripada sakit hati, Pak. Sakit hati, efek stres, penyakit nanti makin banyak dalam diri saya. Karena teman-teman saya ada yang seperti itu. Kasian. Apa? Ya tiba-tiba orang dalam sekejap, tiba-tiba tensinya bisa naik segitu tinggi dalam sekejap. Saya sebagai teman dia bekerja malam. Aduh Pak, sebenarnya dia seorang dokter. Dokternya 3. Dia juga seorang dosen. Tapi ditekan di situ. Pressure-nya sangat tinggi saat itu. Ya saya terus juga ya. Saya sudah berusaha menghibur diri saya. Everyday holiday. Berusaha seperti itu. Tapi ya, kok saya merasa nggak dianggap. Gimana rasanya? Karena 2 tahun saya nggak dianggap kok. Jadi udah panjang, udah akumulatif semuanya. Nah, lu nggak dianggap, lu tetap profesional? Tetap profesional, saya menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya ditanya sama owner langsung. Kebetulan bertemu dalam lift. Kamu kemana aja selama ini? Aku nggak pernah lihat kamu. Saya prajurit. Apa kata komandan? Saya akan siap melaksanakan tugas. Are you happy now? Ya. Jauh lebih bahagia. Ya. Bahagia kita harus ciptakan dalam hidup ini kok. Tapi apakah lebih bahagia dibandingkan saat itu? Ya, di atas lebih bahagia dibanding dulu. Yang penting itu ya, isi journey Ya, hidupnya untuk apa sih? Kita mencari kebahagiaan kok. Ngapain orang lihat kita dari castingnya oke dan segala macam, sementara perjuangan batin setiap hari, bekerja, pulang, nyetir mobil sambil nangis-nangis di jalan. Sama nggak sakit. Saya mau mengadu pada siapa? Ngalamin itu juga. Berkali-kali. Oh my God, Jakarta banjir besar, saya harus terobos banjir. Ya, namanya siaran langsung, Anda bertanggung jawab. Tidak ada kata alasan Anda harus terlambat. Berapa kali saya harus menyelamatkan driver karena saya melaporkan driver itu dipecat karena mereka terlambat menjemput saya. Tapi kan orang nggak tahu jam 3 subuh perjuangan saya di jalan. Saya harus cari angkot, cari taksi, cari ojek segala macam, cari bajai. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya tidak perlu utarakan karena saya mau menyelamatkan banyak orang. Karena ketahuan mereka dipecat satu persatu karena pernah kejadian seperti itu. Sorry, terpaksa saya ngomong seperti ini. Karena ini teamwork. Driver adalah bagian dari teamwork, sebuah sistem kerja. Berapa kali ada sampai kecemplung dalam danau, dekat rumah saya ada danau, ada yang sampai kecemplung dalam danau. Saya harus keluar dari rumah dan cari taksi subuh-subuh, dan gimana caranya, bagaimanapun juga saya harus sampai tempat kerja, tidak boleh terlambat. Karena live, siaran langsung, zero toleransi dengan keterlambatan. Baik ya, tapi mungkin itulah yang kita sebut dengan profesionalisme. Ya, saya berusaha seperti itu. Dan itu mungkin yang kita bisa pelajari dari Jeremy Teti, walaupun apa keadaannya, walaupun bagaimanapun tekanannya, tapi itulah profesionalisme. Dan mungkin itu yang membawa Jeremy Teti sekarang keluar dari zona tersebut dan
mungkin ingin mencapai sebuah jati diri yang lebih baik lagi. Thank you anyway for the story. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat orang-orang di rumah bahwa apapun itu, profesional itu tetap harus dilakukan. Saya break dulu. Saat ini saya akan mengundang seorang presenter atau host yang dulunya adalah seorang pengacara. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, baik pemirsa, kali ini Cika, Mas Anu, Bang Billy udah berseragam Trans 7. Karena apa? Karena besok kita akan merayakan ulang tahun Transmedia yang ke-14, Inspirasi Negeri. Jangan lupa untuk saksikan acaranya besok jam 18.30 yang dipandu langsung oleh Mas Deddy Corbusier dan juga Feni Rose. Kok hostnya nggak Deddy Corbusier sama Cika Jessica ya? Kok sama Feni Rose ya? Oh, dia mau ngomong kudeta. Oke. Mas Deddy, aku udah cocok jadi karyawan Trans 7 belum? Udah Gimana? udah cocok. Udah cocok. Kira-kira kalau aku pakai seragam Trans 7 gini, aku ditaruh di bagian apa? Bagian gulung kabel depan. Gulung kabel gitu, nggak apa-apa, itu juga pekerjaan yang kerja positif. tim ya. Kerja tim ya. Kalau nggak ada gulung kabel, gimana Iya. bisa kabel semua ke sini? Kan perempuan udah dandan, udah kerlian, itu gulung kabel. Oke, bagian Angkat karpet. produser hitam putih. Produser Hitam Putih. Produser hitam putih. Oke. Baiklah, oke. Saya akan undang bintang tamu. Siapa bintang tamunya kan produser. Oh, saya ya, oke. Jadi aku cerita bintang tamu kita kali ini presenter, host acara yang dulunya itu dia seorang pengacara juga. Insight ya, orangnya ada tinggi gede, namanya Javier Justin, silahkan. Kita undang aja, ini adalah Justin Javier. Justin ini pengacara ya? Oh, maaf, saya produser, jadi harus berwibawa. Saya padahal mau kepengen. Sekarang gini, udah gak suka gondrong ya sekarang ya? Sekarang Gak suka gondrong lagi, dulu ngejar-ngejar aku, oke. Kalau apa? ya orang dia punya hutang. Sebelah sana, baik diatur. Biar lebih dekat. Yang kedua di sini ya. So you're a lawyer basically. I used to be a lawyer, benar. Used to be a lawyer. Gitu. Nah kan kalau jadi lawyer sebenarnya, nah tadi seperti gue ngobrol sama Jeremy, kan lawyer itu sendiri sebuah pekerjaan yang bisa dibilang is a good job lah. Yes, respected job ya, mungkin dibilang seperti itu. Kenapa harus pindah? Karena mungkin, saya percaya mungkin manusia dia diberikan beberapa talent. Seperti juga Mas Deddy yang luar biasa, you're a magician juga kan, you're also a presenter gitu, martial artist juga gitu. Nah, jadi saya mungkin juga pikir, oke, I can be a lawyer, tapi saya juga mungkin bisa jadi presenter, bisa jadi model. Yes, tapi apa you stop the lawyer things or not? Karena sibuk, yes. Sekarang untuk sementara stop. Gitu. Untuk sementara stop. Pengennya stripping seperti Mas Deddy. Jadi untuk sementara stop. Kenapa harus stop? Kan bisa jalan dua. Kalau misalnya sesuatu yang bercabang mungkin kan nggak efektif gitu ya. Nggak konsen. Gitu. Takutnya ntar kliennya malah ngerasa modal ganteng doang gitu. Padahal ganteng nggak seberapa gitu. Cuman ya takutnya seperti itu. Ini ada yang nanya nggak sebenarnya? Kalau Jeremy langsung menurut kamu ganteng. Siapa? Menurut kamu ganteng? Menurut apa? Cika mah gitu sekarang ya. Kalau menurut istrinya mungkin ganteng. gitu. Kalau menurut Mas Jeremy tadi melihat seorang Justin Javier, ganteng nggak? Sosola. Sosok ya. Sosok aja Mas ya. Kayak Mas Jeremy harus dibelai dulu nih. Belai dulu. Tapi cita-citanya memang menjadi artis. Kalau misalnya artis mungkin ya, karena kalau lawyer itu kan sebenarnya bisa juga dibilang kita langsung kontak dengan publik gitu. Jadi mungkin ada kemiripan ya Mas Deddy. Jadi kalau misalnya presenter kan you have to convince people gitu. Karena lawyer juga kita harus convince klien gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang mungkin nggak berapa beda jauh gitu antara lawyer dengan presenter gitu. Tapi punya cita-cita jadi artis. Iya. Dari kecil. Dari kecil. Emang dari kecil aku model catwalk gitu. Kenapa jadi lawyer? Karena mungkin keluarga semua keluarga hukum, jadi suka dihukum gitu, jadi ya mau ngomong jadi lawyer. Berarti itu turunan. Turunan, yes. Dentis ya, kalau dentis ayah ibu semua. Benar. Dan sekarang tuh bukan lawyer. Udah bukan. Ini padahal sayang kalau misalnya jadi artis, jadi pengacara juga, terus kan ada kasus gitu kan.
saya serahkan pada pengacara saya dan pengacaranya adalah saya sendiri gitu. Jadi nggak usah bayar. Tapi kalau ngomong-ngomong jadi lawyer sama jadi artis enakan banget. Sebenarnya sih mungkin enakan artis karena kalau lawyer tuh kan tergantung Mas Dedi, kan ada yang litigasi, ada yang non litigasi. Jadi ada yang beracara langsung, ada yang mungkin nggak beracara langsung. Jadi mungkin ada yang ke pengadilan, ada yang nggak. Nah kemarin aku tuh yang nggak ke pengadilan gitu. Jadi aku nge-represent klien, tapi mungkin kita lebih ke perusahaan, jadi merger dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau dibilang lebih interesting, sebenarnya yang ke pengadilan gitu. Ya kalau itu yang di film-film gitu kan, yes, lebih fight gitu, kita strike mereka gitu. Karena mungkin chance-nya kali ya, sekali ini aku apply di law firm, kebetulan dapetnya yang itu, yang perdata gitu. Kenapa nggak sendiri? Kalau misalnya fresh graduate belum bisa sendiri. Jadi yes, I need guidance, benar. Harus kerja di rumah sakit dulu dan sebagainya. Tapi punya cita-cita itu? Untuk law firm ya mungkin ya. Mungkin ntar ketika retire di entertain kali, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang mau. Justin, Yes. keluarga sempat kecewa ya? Kecewa? Kecewa. Kecewa? Jangan saya nanya terus kecewa dong, belum. Takutnya Curly sama kayak aku ya, Justinnya. Kerlihat sama, di Curly sama istrinya. Jadi kalau kecewa mungkin pertama, karena kan dari basically kan dari lawyer gitu. Nyokap juga notaris, jadi papa juga lawyer gitu. Jadi keluarga hukum. Adik aku juga notaris gitu. Nah jadi ketika aku decide untuk jadi lawyer, untuk jadi presenter, mungkin mereka ngerasa kayak why gitu kan, kamu udah dapat, ketika itu udah kerja di law firm Mas Dedi gitu. Cuma aku decide buat keluar, coba untuk presenter gitu. Karena ya itu tadi aku merasa bahwa well I can do this gitu, kenapa enggak gitu. Tapi sekarang udah lihat anaknya warna-warni di TV ya happy aja. Oke. Yang satu pengacara, satunya anchor TV. So you both have to be smart, right? Hopefully. Yes. Oke. Saya punya pertanyaan, saya tanya jawab. Oke. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Jadi masing-masing coret dulu. Saya punya ikat rambut. Oh ya. Ya nggak mungkin saya juga kan. Jadi siapa yang misalnya lu menang gitu ya, tolong rambutnya Jeremy tolong dipitain gitu. Oh, oke. Dipitain. Gampang. Siap. Aku minta warna pink. Saya siap itu. Dan Jeremy pun begitu ya. Iya. Ke dia. Oh gitu. Warna pink juga. Iya, oke. Oke. Ya, ada sejarah. Sebutkan nama pemimpin KPK pertama di Indonesia. A adalah Abraham Samad, B Antasari Ashar, C Taufik Rahman Ruki, D Busiro Bukodas. Silakan dicoret dulu. Oke, dan saya sudah? Oke, baik. Boleh saya tanya jawabannya Jeremy? Jawabannya Antasari Ashar. Antasari Ashar itu adalah pemimpin KPK pertama kali di Indonesia. Saya juga benar. Antasari Ashar. Antasari Ashar. Menurut siapa itu ya? Menurut Mas Jeremy tadi. Ya menurut saya benar Antasari Ashar karena KPK kan dibentuk juga setelah mulai kepemimpinannya Pak SBY mulai tahun 94. Setelah kita cek tadi, jawaban yang benar adalah Taufik Rahman Ruki. Jadi kita saling mengikat pita atau gimana? Yang pertama. Pejabat sementara mungkin. Debat lagi. Tapi yang pertama tetap. Oke, salah jawabannya berarti. Nggak apa-apa lah kalau salahnya bareng ya. Salah bareng kan? Salah bareng nggak apa-apa. Oke. Ya. biar enak nanti biar enak untuk kedua, siapakah pahlawan Indonesia diabadikan gambar dalam pecahan uang 20.000? A. Kolonel TNI Igusti Ngurah Rai, B. Otto Iskandar Dinata, C. Insinyur Soekarno, dan T. Tuanku Imam Bonjol. Go. 20.000. Gak punya duit 20.000-an ya? Ribuan sih semuanya. Bukan 1.000-an. Lah? Ya, dan menurut Jeremy Teti adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Menurut Anda? Sama juga. Tuanku Imam Bonjol. Ya, jawaban yang benar adalah Otto Iskandar Dinata. Salah semua nih. Salah. Kayak harus kuliah lagi nih. Nggak sih? Oh, Aduh. dua-duanya dikunci. Ya, ini udah salah. Berarti Oke. Mas Jimmy kuncir Justin kuncir Mas Jimmy. Oh gitu. Iya. Ada doang. Mas Jeremy apa yang mau dikuncir nih?
Terserah pilih yang mana. Dia mana ya? Ada nggak? Ada yang bisa dikucur nggak? Ini bukan wig kan? Bukan. Oh, bukan wig. Oh, human hair, oke. Saya takutnya wig. Terus copot gitu. Oke, copot gitu. Tangan tulis. Nyaman banget ya. Nyaman ya. Terasa di salon gitu. Cukup, Bo? Jangan keras-keras. Oh, jangan keras-keras. Jangan kencang-kencang. Oke. Ya sih, jangan dilama-lamain, ada yang nyaman. Oke, nah. Satu aja. Karena kan Mas Jerry ini suka yang Balas. tegak gitu kan. Oh, iya. Ngomongnya suka yang tegak gitu, spiky Saya gitu. tegar orangnya. Oke, sorry. Oke. Oh, ternyata obatnya juga banyak. Oh, ya. Istri minta duit terus soalnya. Jadi Mas Jimmy nguncirin. Lucu. Oh, ini kayak samurai zaman dulu. Oke. Bagus. Oke, pertanyaan ketiga. Sekjen PBB saat ini, Ban Ki-moon, berasal dari negara A. Taiwan, B. Cina, C. Jepang, D. Korea Selatan. Gampang. Jawabannya adalah Korea Selatan. Korea Selatan. Iya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mata uang Cina adalah yuan. Pertanyaannya adalah, apakah nama lain dari yuan? A. Renminbi, B. Won, C. Yen, D. TWD. Iya, apalagi gue nggak tahu. Mas Jimmy nanya apa? Lah, kalau gue pinter mah diajak main kali. Oh, ini Korea, ini Jepang. Iya, ini aja nih. 1, 2, 3. Apa yayan aja? Jawabannya adalah Yen. Yen. C. Yen Jepang. Yen Jepang. Jadi Won Korea. Won Korea. Jadi Ya antara A dan D. dan jawabannya adalah D. D. Nama lain dari yuan adalah renminbi. Dua-duanya lagi. Kunci lagi. TWD itu adalah Termimpi kayak nama Pokemon ini. kayu. Iya. Maaf, tadi ikatnya masih ada kan? Aduh, lanjut. Lanjut. Ini mentang-mentang dapat gestar yang rambut panjang nih kayaknya. Ini siapa? Pelan-pelan. Tarik. Oke. Tunggu pembalasan. Jangan sedih, sorry. Kayak kecoa toilet ya. Sorry. Oh, aku besok botak aja nih. Ini lucu deh. Baik, berikutnya. Next. Siapakah nama Menteri Keuangan Indonesia yang akhirnya menduduki jabatan di World Bank Group? A. Budiono, B. Hatta Rajasa, C. Fuad Bawasir, dan D. Sri Mulyani. Si kenal dia masih jadi dosen, minta fotokopi di kantorku. Datang dengan baju masih ikat ke belakang, lo kenal banget dia. Dan dia Zaman masih adalah? susah. Dia adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Oke, dua-duanya benar. Pertanyaan terakhir ya. Nama Bank Indonesia saat dibangun pemerintah Belanda adalah, saya nggak bisa baca, Dutch East Indies, B. The Javanese Bank, C. Dutch Bank, dan D. Bank of Dutch. Tanya aku lagi. Mentok bahasa Sunda aku bisa. Nama Bank Indonesia saat dibangun pemerintah Belanda adalah Dutch East Indies, The Javanese Bank, Dutch Bank, atau Bank of Dutch. Dan jawabannya adalah The Javanese. The Javanese Bank. The Javanese Bank. Yeah. The Javanese Bank. Iya, betul dua-duanya ada. Ternyata sama-sama pintar ya. Sama-sama pintar. Sama-sama salah juga. Sama-sama benar. Dia udah geser-geser karena ikatannya satu, rambut udah turun jadi nggak kelihatan. Jeremy, Anda lucu loh. Saya lucu. Iya, karena itu diketnya kenceng banget sama dia.
Kalau saya ikatnya ikat cantik kan. Oh, ikatnya ikat cantik ya. Betul. Baik, saya cut dulu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tenang, mereka akan gitu sampai akhir segmen. Oh, serius? Jadi jangan Anda tetap di hitam. Ya, ini Lisbeth, kakak, papa, dokter ya, semuanya dokter ya. Semuanya dokter berarti ya? Oh, apa dok? Pak dokter berarti. Pak dokter. 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 Oh, yang ini mahasiswa. Ini dokter udah? Udah dokter. Oke. Coba dikenalin satu-satu. Silakan. Saya Dokter Adi, saya main gitar. Dokter Adi, dokter umum, dokter umum. Oke. Saya Dani Gunawan, saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya posisi drummer. Oh iya, nama saya Chris, saya dokter umum. Saya vokalisnya di Medisna. Vokalisnya. Yang paling lebar gagal OCD kayaknya. Oke. Saya Kevin, saya main keyboard dan saya dokter muda atau koas. Dokter muda lagi koas. Oke. Saya Didi, main bass, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Kenapa diajak ya? Sebenarnya buat mewakili sih, muka kita kan udah agak-agak gimana gitu ya. Jadi berondong aja deh. Personal udah kurang satu. Saya Jeremy, pasien. Ini benar nih. Ini gimana ceritanya? Dokter terus tiba-tiba ngumpul ngeband bareng tuh. Karena suka musik aja sih. Terus? Jadi ya akhirnya memang dari awalnya kan saya sama Denny dulu tuh sering ketemuan. Dari zamannya kuliah dulu tuh memang udah suka main musik. Dari sebelum kuliah pun memang dia juga orangnya suka musik. Jadi waktu pas dia program spesialis kulit kelamin pulang tuh bukan ngomongin pasien ngerjain apa, tapi ngomonginnya musik. Jadi akhirnya dia banyak materi. Secara dia yang spesialis, pengalaman hidup paling banyak, paling pedih juga kali, dibikin lagu deh. Banyak materi, jadi ya udah kita bikin band deh. Bikin band. Lalu yang lainnya? Kita rekrut. Jadi waktu itu audisi, jadi apa di Luar biasa ya. biar keren aja gitu ya. Kita menyari. Audisinya di rumah sakit. Di kamar mayat. Ke kampus sih. Jadi di kampus kalau ada acara kayak kampus night gitu, terus kita lihat oh oke, ini anak main musiknya bagus. Terus ya udah kita ajak untuk ngejam bareng dulu. Udah cocok, ya. Oke, terusin. Kalau ini berarti per panggung. Off-air. Apa perpandu? Gimana? Panggung. Oh iya. Off-air, show off-air. Enggak show sih, cuman ya acara kampus. Oke, Kalau tapi aja maksudnya off air. Maksudnya bisnisnya berbayar. Enggak sih. Jadi yang acara kampus, kalau kampus itu biasanya nggak berbayar sih. Cuman biasanya ya Maksudnya gini, kayak kalau kita mau panggil medis band gitu bisa nggak gitu? Oh, bisa. Ya berbayar berarti kan? Iya. Apakah pakai seragam gini? Kalau pakai seragam, iya sih. Cuman kita memang bedain dari dari jas dokter biasa kan. Jadi kita kasih warna gitu. Oh iya, karena ya jas dokter ya tidak boleh juga ya, maksudnya Ya. jas dokter. Tapi Ya. yang putih ya orang tahu dokter. Itu masalah lagu ya, agak serem ya. Ini nih yang bikin dia. Kenapa lagunya kok begitu? Kenapa nggak? Kan biasanya sekarang band lagu-lagunya percintaan, lagu apa? Ini lagunya bawa-bawa Nissan. Bisa ambulan. Jadi anti mainstream mungkin ya, basicnya kita ya. Terus lagu Jangan Sombong dibikin itu intinya untuk mengajak manusia untuk bertobat kali ya. Jadi apa kritik? Jadi maksudnya di istilahnya kan di atas awan masih ada awan gitu ya. Jadi kita jangan lupa diri, selalu melihat juga yang di bawah kita banyak gitu. Kita jangan pamer, jangan sombong seperti itu. Memang karakter bandnya seperti itu. Ya, berusaha membumi lah ya. Kita juga sih. Berharapnya sih gitu. Ya maksudnya memang lagu-lagunya begitu. Ada yang besar ya kritik sosial ya. Ya ada sirik dengki, ada jangan sombong. Sirik dengki. Contohnya coba. Saya mau dengar rapnya. Vokalis deh, nyanyiin. Sirik dengki. Kamu jadi lupa ya ditonton semua. Ditonton gitu lupa. Ya singkat kata aja ya. Pokoknya jangan sirik jangan dengki lah gitu aja lah. Nah, ini dong rapnya di kafe. Sirik dengki cari muka dua gitu. Sirik dengki cari muka dua. Iya, biasanya kalau orang udah nyirikin kita kan memang biasanya muka dua tuh. Kesana ngomongin, kesini ngomongin gitu. Jadi makanya dibuat liriknya ya gitulah.
Makanya kalau ditanya gitu ditodong langsung, iya apa ya? Gitu. Iya, karena menarik. Coba aku pengen nanya nih, kalau misalnya mungkin band biasa pasti ada fans club kayak gitu kan. Nah, kalau medis band Ada di kursi roda semua. nama fansnya nanti apa dong? Nggak ada sih. Oh, belum ada. Oh, ada, kita namanya Adanya. Ada medis band itu. Sahabat medis. Sahabat medis. Oh, bagus tuh. Sahabat masyarakat. Jadi sadis. Tuh, sadis. Oh, itu. Sadis, sahabat medis itu. Sahabat medis. Udah pernah kemana aja ini, Ben? paling sih karena ya itu susahnya nyocokin jadwal sih. Jadi kalau misalkan kayak kesini misalkan tadi praktek gimana prakteknya? nah itu dia. Jadi kalau misalkan ngeduluin praktek lah. Oh, oke. Tadi lagi on the way kesini kan hari ini macetnya gila banget. Terus tiba-tiba harus belok dulu nih karena ada kasus misalkan. Bisa mampir dulu nggak dok untuk check-in dan sebagainya, ya mau nggak mau mampir dulu gitu. Terus ngeliat jam kalau misalkan oke kayaknya masih keburu deh. Cuman hari ini mepet banget yang kesini. Nah, pernah nggak kejadian wah mepet banget itu? Harus milih nih, gua manggung atau pasien? Pasien sih mau nggak mau. Cuman memang dari awal misalkan ada yang manggil kita kasih kondisi. Jadi tutup please kalau bisa nanti kalau misalnya ini ditutup gimana caranya deh gitu. Maksudnya? Jadi misalkan dari 5 orang nih ada satu yang nggak bisa, jadi mungkin nanti kita cover apa gimana caranya. Itu tanda-tanda perpecahan. Ngerti banget ya. Tapi ada ini backupnya ada? Biasanya sih kita ada beberapa teman juga yang bantu. Yang jadi kalau dokter juga? Nggak selalu dokter sih. Kenapa personalnya laki semua, nggak ada dokter muda cantik gitu? Ada susternya ya? Susternya. Ada susternya. Susah sih nyari yang maksudnya berkecimpung di dunia medis, terus udah gitu dia sangat in dengan musik, terus mau join juga, karena harus ada effort sendiri sih untuk kita latihan, terus kayak spend untuk ke acara begini gitu, jadi ya belum nyambung-nyambungnya gitu kan? Iya, jadi ya makanya mungkin ya tampaknya begini semua deh. Iya. Tapi saya break dulu nih, masih banyak yang mau saya tanya soalnya ini menarik banget. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Medis band ya. Kan tadi udah bilang kalau misalnya panggil berarti dibayar. Bayar gitu kan. Iya. Nah, udah sering juga dong pasti. Sayangnya belum. Oh nggak apa-apa, ini promo. Punya album. Ada. Udah ada albumnya. Kita launching Februari tahun ini. Oh. Iya. Dijual albumnya. Dijual kan ada sedih iya, juga kemarin pasti. banyak yang tutup ya toko-toko CD kan karena mungkin pembajakan juga sih. Mungkin ini kayak band-band sekarang kan suka taruh-taruh di apa di restoran. Ya, makanya taruh di puskesmas gitu. Kayaknya nggak boleh nanti mereka kepikiran. Iya loh, orang imunisasi. Iya, soundtrack gitu ya, mungkin ya. Ya benar. Kayaknya nggak boleh. Dengerin jangan sombong. Naik mobil ambulans. Orang lagi imunisasi dapat. Atau mungkin pas mau melahirkan gitu ya. Jangan dongki dong. Iya, tapi gimana jualnya sekarang? Digital download mau nggak mau. Digital download. Dari RBT, digital download, terus ya fisik sih mungkin di beberapa tempat masih bisa nemu sih. Jadi mungkin yang buat yang suka koleksi CD mungkin bisa cari sih. Kalau senang mana? Dua-duanya senang sih. Dua-duanya senang. Karena apa ya? Logo kita makanya hitam putih sih sebenarnya. Bulat gitu. Jadi kayak kehidupan kita ini ada dua sisi yang nggak bisa lepas. Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi kita sebagai dokternya, itu ada satu kepuasan tersendiri waktu tahu pasien kita sembuh atau dia lebih baik. Terus waktu kita nyanyi, tahu orang terhibur dan bisa dapat satu, ya mungkin kesembuhan juga dari lagu kita, itu juga nyenengin banget. Gitu. Sama lah kayak Mas Dedi misalkan jadi host terus bisa menghibur, tahu orang bisa senang dengan kehadiran Mas Dedi gitu di TV, itu pasti senang banget ya. Ya kayak gitu jadinya kalau disuruh milih susah. Milih susah ya. Pernah menghibur pasien juga nggak? Pernah sih, tapi nggak nyanyi. Kalau nyanyi takutnya ntar konsultasi jadi double. Jadi gimana hibur pasien? Paling sih didengerin. Gitu. Biasanya kuncinya nomor satu kalau ada pasien datang, mereka tuh biasanya pengen didengerin kok. Keluhannya segala macam gitu. Kebanyakan memang nggak dipungkiri. Jadi kalau ada orang berobat, biasanya ya dokter udah merasa tahu bahwa pinpoint diagnosanya ini misalkan. Udah deh, dia langsung main resep,
Terus udah gitu dia nggak tanya lebih dalam bahwa mungkin ada penyebab lain nggak dari keluhan dia gitu. It's a good things to do, karena saya pernah belajar tentang kedokteran juga. Jadi di Jepang itu kalau tidak salah ada salah satu syarat buat dokter di Jepang, kalau dia visit ke patient, dia harus spend minimal 20 menit. Minimal 20 menit. Walaupun udah jelas, maksudnya walaupun udah jelas, tapi dia harus spend minimal 20 menit. Tujuannya adalah supaya bikin raport antara si pasien dengan si dokternya tersebut gitu, karena itu salah satu faktor kesembuhan kan. Soalnya ada kata-katanya Patch Adams. If you treat the disease, it's either you win or you lose. Kalau kita penyakitnya kita rawat, either menang atau kalah. Kalau kalah ya berarti mati pasiennya. Tapi if you treat the humans, you will always win. Iya kan? Berarti memang treatnya harus humannya, manusianya gitu ya. Oke, dan ini salah satu untuk menghiburnya juga. Yang belum kesampaian apa sekarang? Dari medis. Oh ya, beda-beda. Kalau saya sih pengen jadi spesialis. Oke, jadi spesialis. Spesialis apa lagi? Tadinya pengen anak. Pengen anak. Kalau yang lain? Nggak tahu. Buat apa sih? Once upon a time sih. Aku kan masih datang muda. Untuk saat ini ya, my goal is jadi dokter dulu lah yang pasti. Sambil kalau bisa sambil terusin ini, medismen ini kalau bisa diterusin dan dibawa sampai ke level berikutnya. Ya, medik. Yang penting sih. Yang penting lulus dulu. Paling dekat. Kalau Jeremy? Yang belum kesampaian ya apa ya? Ya saya pingin menjadi ikon baru lagi. Ya yang tadi itu ya. Ya seperti itu. Justin? Kalau aku mungkin ntar pengen punya talk show sendiri juga. Jadi karena aku presenter, terus mungkin kedua yang pengen banget adalah mungkin beradu acting dengan Mas Deddy mungkin. Itu one day. Wow, ya mantap, maybe. mantap. Nggak dibayar nggak apa-apa. Kita bertiga sama Jeremy. Mas Jeremy. Ya saya jadi Jadi apa dong? Tenang. Sudah ada dokter. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat pemirsa di rumah. Dan mungkin saya mau tanya, is this your dreams to become a doctor? I think so. Jadi ya, kalau saya sih memang dari kecil tuh saya memang pengen jadi dokter. Semenjak dibawa mami saya berobat waktu itu, kayaknya oke banget ya. Dan memang ternyata iya. Jadi buat saya sih ya. It's a dreams ya. Buat saya sih ya. Kalau buat Jeremy, it's a dreams become an anchor. Ya. Yes. Justin? Iya, karena aku juga at the same time hobi juga kan. Karena ada yang bilang kalau misalnya kalau hobi kamu adalah pekerjaan kamu juga, you don't have to work. Exactly, and you don't have to work a day in your life gitu kan. Karena apa yang kamu kerjain adalah apa yang menjadi hobi kamu gitu. And that's what I feel. So it's a dream. It's a dream. Oke, dan yang pasti kalau mimpi itu kalau tidak dilakukan hanya tetap akan jadi mimpi ya. Yes. So I'm gonna take the words over there. Saya tutup kata-katanya dengan kata-kata dia di sana bahwa dreams don't work unless you do. Tidak akan bekerja, mimpi akan tetap jadi mimpi kecuali Anda berusaha mencapai hal tersebut. Kalau enggak, mimpi Anda akan dikerjakan oleh orang lain dan Anda dibayar untuk menjalankan mimpi mereka. Saya dari Komunitas Serikat, inilah Hitam Putih.